Kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sampai saat ini mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe di video-videonya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan bantu di subscribe dulu ya guys. Di video kali ini saya akan menjelaskan sesuatu saham yang mau bagi dividen. Tapi sebelum itu kita lihat di video-video sebelumnya yang sudah kita analisa ya kawan-kawannya. Di sini ada saham DSSA, kemudian Cuan, lalu ada Brand, CBRE. 4 saham yang kita analisa dari belakangan ini, 3 diantaranya sudah menghasilkan cuan 50% lebih ya. Nah, di video yang berlangganan ini saya sudah jelaskan semuanya saham-saham yang arah itu. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cek aja di video ini. Teman-teman yang berlangganan di channel ini pasti tahu. Nah, hanya dengan berlangganan beberapa ribu saja per bulan, saya mencoba membagikan dan membantu kalian untuk mendapatkan informasi dari saham-saham yang penting dan analisanya. Jadi menurut saya membuat channel berlangganan ini untuk memfilter pendengar yang betul-betul serius ingin menjadi investor saham dan belajar investasi. Kita membuat suatu komunitas di situ, komunitas berlangganan, dan memfilter sama orang-orang yang hanya nyinyir saja ya, dia nggak mau belajar gitu. Nah, jadi bagaimana cara bergabung di channel berlangganan Investor Logis untuk menonton video yang dilabeli khusus pelanggan? Saya akan jelaskan sedikit di sini. Nah, ini channel saya yang lain. Misalnya ini channel YouTube kalian buka YouTube, kalian tinggal searching misalnya Investor Logis, kemudian masuk ke channel saya, ke video, lalu kalian klik yang di khusus pelanggan ini kan. Nah, nanti ini sudah memfilter semua video yang khusus untuk pelanggan. Lalu klik. Nah, di sini harganya hanya 99.900 per bulan. Kalian sudah bisa menonton video ini dan semua video di channel Investor Logis yang dilabeli berlangganan. Nah, misalnya yang ini 10 saham ini berpeluang cuan ratusan persen. Di video ini jauh sebelum DSSA, Brand, dan yang cuan sudah naik dan cuan arah, saya sudah analisa di video ini dan jelaskan lengkap. Kalau nggak percaya, kalian silakan tonton videonya, tinggal klik misalnya kan. Nah, di sini kan ada 99.900 per bulan, tinggal klik gabung. Kan dibilang untuk membuka akses ke video ini dan lainnya, pilih level dan harga setidaknya 9.900 per bulan kan. Nah, tinggal klik gabung. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu kalian bisa melakukan pembayaran lewat GoPay ya kan. Nah, tapi ada juga metode pembayaran yang lainnya nih. Ada juga ShopeePay, kartu kredit atau debit, atau Dana ya kan. Nah, tapi kalau saya memang langsung diarahkan ke pemilihan pakai GoPay karena saya sering beli pakai atau belanja pakai GoPay. Nah, kalian tinggal isi aja saldo GoPay kalian di nomor yang kalian daftarkan sebagai akun GoPay kalian, lalu klik beli, udah selesai. Setelah itu kalian akan langsung bisa menikmati semua video-video di channel berlangganan di Investor Logis. Kedepannya saya memang akan banyak membuat video yang berlangganan aja, karena saya lihat di kolom komentar banyak orang yang menonton video yang gratis, justru malah saya kasih edukasinya malah hanya sekedar nyinyir saja gitu. Jadi saya membuat wadahnya untuk kita bisa lebih private, memang yang khusus serius mau belajar dan menjadi kaya dari saham. Saya sebisa mungkin membantu lewat video di khusus pelanggan ini. Oke, jadi untuk teman-teman silahkan bergabung. Untuk teman-teman yang mau dan serius belajar investasi saham, harganya hanya 99.900 rupiah per bulan. Dengan edukasi dan informasi
yang saya berikan saya rasa itu murah ya, harga segitu. Hanya sekedar saja, hanya untuk memfilter saja, karena saya yakin orang-orang yang hanya nyinyir dan tidak kompeten, hanya akun-akun yang palsu, yang komen-komen jelek gitu, itu sebetulnya hanya anak-anak belaka, bocil aja gitu ya. Oke kawan-kawan, jadi itu saja untuk pembukaan. Sebagai isi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita mengetahui saham-saham apa yang akan membagikan dividen dalam waktu dekat, dan sekarang kita analisa saham-saham tersebut dan hitung peluang keuntungannya. Oke, langsung saja kita ke Stockbit. Nah, saya selalu menggunakan aplikasi Stockbit kalau kalian lihat untuk sebagai alat analisa saya ya, karena saya rasa fitur-fiturnya sudah lengkap, dan saya juga pakai sekuritas ini untuk membeli saham. Nah, langsung saja kalian pergi ke titik 3 yang di sini, lalu kalian klik yang tulisan kalender. Oke. Nah, dari kalender ini sebetulnya ada banyak informasi yang bisa kalian pantau. Ada economic, dividen, stock split, reverse split, right issue, warrant, bonus, tender offer, dan kita mau cari yang dividen kan. Nah, ini dividen. Oke, sekarang kita lihat di kolom tanggal cum date. Nah, sekarang kita ada di tanggal 3 Juni 2026. Jadi kita lihat saham mana yang tanggal cum date-nya itu 3 Juni 2026. Karena kalau sudah lewat buat apa lagi gitu kan. Oke, 3 Juni 2026. Nah, jadi dia dari sini ya, dari SCMA. Nah, jadi ada banyak saham di sini yang tanggal cum date-nya hari ini di 3 Juni 2026. Nah, kalian bisa langsung pantau aja gitu kan, lihat di sini mana kira-kira yang yield dividennya itu nyenggol atau kalian cocok ya. Misalnya seperti ini. Kita buat dulu kalkulator. Oke. Nah, di sini kan ada SCMA nih. Dia mau bagikan dividen 12 per lembar saham dan harga sahamnya saat ini 230. Nah, ini kalian langsung hitung cepat aja. Kalau 10%-nya misalnya berarti harus 23 dia kan. Berarti kalau misalnya 5%-nya itu 11,5. Jadi ini 12 ini yield-nya sekitar 5%. Ya, jadi SCMA membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 5% kalau kalian beli di harga closingan 230, tapi nggak tahu kita hari ini apa dia naik lagi gitu kan. Nah, kemudian ada INTP. INTP dia bagi dividen 468 dengan harga saham 4970. Nah, kalau saya sendiri itu dividen yield minimal saya itu, kalau saya memang mau beli saham yang dividen ya, saya ngincarnya yang minimal 9% yieldnya. Nah, jadi kalau kayak INTP nih kita hitung lah kan, kalau 10%-nya kan 497. Nah, dia 468, apakah nyenggol ini sampai 9% kita hitung ya. Cara hitungnya kalian potensi dividennya 468 atau dividen yang mau dibagikan dikali 100, kemudian dibagi dengan harga sahamnya. Nah, ini kalau kalian dapat di harga segini ya. Kalau nanti misalnya kalian dapat di 5.000 atau di berapa, silakan kalian sesuaikan aja dengan bagi harga saham kalian beli. Nah, ini misalnya saya bagikan 4970, saya dapat di 4970 misalnya saham INTP. Nah, jadi saya kemungkinan dapat dividen sebesar 9,41%. Katakanlah bersihnya 9% ya. Nah, jadi ini kalau saya lagi ngincar saham dividen nih, kebetulan sekarang saya lebih ke arah saham capital gain, tapi kalau kalian mau beli saham dividen, nah ini termasuk yang akan saya analisa lebih lanjut. Ini masuk kriteria saya. Jadi dividen yieldnya minimal 5%. Kemudian ada MTEK. Nah, MTEK ini rendah banget ya. Usai kita hitung dari sini aja kita tahu kasarnya rendah banget. Baygun, kemudian Kino, kemudian RMKE, kemudian VCR, CRSN, MYO, nah, Boba, KMDS, LBF, SMKL. Nah, jadi dari yang cum date tanggal 3 Juni, saya pasti akan hanya memilih INTP. Kenapa? Karena yieldnya 9%.
Tadi kan saya jelaskan kriteria saya, gitu kan. Minimal 9% yieldnya. Kalau di bawah itu saya nggak mau. Nah, kemudian lihat lagi yang 4 Juni gitu kan, Smart nggak sampai nih kan, BC juga nggak sampai 9%, SMCB nggak sampai, Pegas. Nah, Pegas ini saya dulu beli ya, sekarang dia bagi dividen lagi, jadi memang dia saham dividen bagus, tapi sekarang dia yieldnya udah nggak sampai lagi 9%, terasa cuma 5-6% ini. TAPG, nah TAPG juga saya dulu beli, bagus bagi dividen terus ya kan. Nah, TAPG ini 5% ini, tapi dia ini 2 kali bagi dividen ini, yieldnya itu setahun bisa sampai 5-10%, 10-15% loh gitu. Nah, tapi setelah saya lihat-lihat ya, untuk saham yang di tanggal 4 Juni itu saya ngincarnya NRCA justru, NRCA. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba analisa 2 saham yang tanggal cum date dividennya itu di tanggal 3 Juni, yakni INTP, dan di tanggal 4 Juni, yakni NRCA. Kita ke INTP dulu ya. INTP, Indocemen Tunggal Prakarsa Tbk. Nah, Indocemen ini perusahaan apa sih? Gitu kan. Kita lihat dulu profilnya. PT Indocemen Tunggal Prakarsa Tbk, atau yang juga dikenal dengan sebutan Indocemen, merupakan salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1975. Nah, jadi intinya Indocemen ini adalah perusahaan yang memproduksi semen, dan dia jadi produsen semen dengan tulisan atau merek 3 roda, kemudian ada Indocemennya, ada tulisan semennya. Nah, jadi kalian pasti sering lihat lah ya kan di toko-toko panglong, tukang bangunan gitu kan. Nah, pasti semen-semen 3 roda itu sering dipakai. Pada bagian bawah dari lingkaran biru terdapat tulisan Indocemen Heidelberg Cement Group berwarna biru. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indocemen merupakan bagian dari perusahaan bahan bangunan terkemuka asal Jerman, yaitu Heidelberg Cement Group. Nah, jadi yang punya si Indocemen ini itu tuh dulu sebetulnya keluarga Salim, tapi karena peristiwa 98 sahamnya dijual ya kan. Nah, saya nggak tahu udah berganti tangan ke berapa, pokoknya sekarang yang pegang Heidelberg Materials AG. Ini ownernya. Ini adalah perusahaan terkemuka, perusahaan yang berbisnis di bidang semen, memang asal Jerman. Nah, dia menguasai 53,40%, kemudian ada Indocemen Tunggal Prakarsa 6,60%, Laurier Profit, Treasure East Investment, DJ Ketenagakerjaan, Parallax Ventures Partner, Oversight Investment, Employee Provident, Ditch Bank, Taspen, Invesco Asian Fund. Nah, jadi banyak investor asing, banyak juga Indonesianya ya. Yang jelas ownernya ini Heidelberg Materials AG, perusahaan semen Jerman ya. Nah, ini nama presiden direkturnya Christian Kartawijaya, presiden komisarisnya Robert Calieri. Nah, ini kantornya. Ultimate beneficiary ownernya Ludwig Merkel. Nah, ini pemilik dari ini ya, Heidelberg Cement Group. Nah, kemudian kita lihat tadi kan dividennya kita sudah ketahui kan, yieldnya sekitar 9,4% tumbuhnya. Kemudian kita lihat dari valuasinya. Nah, kalau saham dividen baru kalian cocok pakai valuasi value investing dalam menganalisanya. Jadi kalian lihat P ratio-nya. Nah, cara ngitungnya gimana? Hitung manual aja kalian, gak usah pakai langsung yang udah dihitungin ini. Kalian lihat EPS tahun 2025, EPS tahun 2025 636 kan? 639 kan? Nah, caranya ngitung pernya berapa, itu harga saham dibagi dengan EPS-nya tahun 2025, EPS terakhir ya. Berarti 4970 bagi 639. Nah, jadi PE ratio dari INTP kalau kalian beli di harga 4970 itu kalian beli di PE ratio 7,7 kali. 7,7. Oke. Nah, sekarang kita lihat PBV-nya berapa kali. Kalau PBV-nya di bawah 1 kali, berarti kalian beli saham ini di bawah harga wajarnya masih. Kalau kalian beli di PE ratio di bawah
20 atau 15 kali, itu juga kalian masih beli di harga wajar, di bawah harga wajarnya. Nah, cara ngitung harga wajar dari sisi book value gimana? Kalian ke finansial, kemudian kalian pilih yang balance sheet, udah pas, lalu pilih yang terbaru, quarterly. Nah, di sini laporan keuangan terbaru kuartal 1 2006. Lalu kalian lihat ekuitasnya berapa. Nah, ekuitasnya 23,2 triliun ya, 271 triliun bagikan dengan jumlah lembar saham beredarnya. Yang mana jumlah lembar saham beredar? Yang ini, current share outstanding. Nah, jumlahnya 3,52 miliar. 3,52. Nah, dapat kalianlah harga wajar INTP adalah 6.611. Nah, 6.600 saja bulatkan, ya kan? Nah, jadi kalau kalian dapat di harga 4970 atau katakanlah sampai 5.000, itu kalian masih dibeli di bawah harga wajarnya. Nah, jadi menurut saya kalau beli INTP dengan yield sekitar 9,4% dan beli sahamnya di bawah harga wajarnya, dan sahamnya sebetulnya kinerjanya bagus ini, masih menghasilkan laba bersih dan laba bersihnya naik, itu adalah peluang menurut saya. Jadi menurut saya saham INTP ini bagus untuk kalian yang memang khusus mencari saham-saham yang membagikan dividen dan ingin menerima passive income dari dividen tujuan investasinya. Oke. Kemudian yang di tanggal 4 Juni ada NRCA, Nusaraya Cipta Tbk. Nah, NRCA ini perusahaan apa? Sebetulnya ada kaitannya juga dengan semen-semenan atau dunia konstruksi, karena NRCA ini adalah PT Nusaraya Cipta Tbk bergerak di bidang jasa konstruksi untuk membangun komersial dan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan adalah anggota grup dari PT Surya Semesta Internusa. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 1975. Nah, jadi kalau kalian yang tinggal, saya kira di Jakarta ya, di bangunan-bangunan yang pakai jasa konstruksi dari NRCA ya, kalian pasti sering lihat logonya. Nah, yang menarik juga saham NRCA ini sempat terbang dari harga 400-an ke 2000. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena waktu itu ada isu bahwasanya NRCA ini akan diakuisisi oleh BRPT, yang mana itu adalah sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Nah, NRCA ini penguasanya adalah Surya Semesta Internusa, yang mana ini adalah induk perusahaannya SSIA, ya kan? Nah, jadi dibalik itu siapa? Kalau dibalik SSIA sendiri itu sekarang, kalau saya nggak salah udah keluarga Hartono. Cuman di sini kalau kita lihat pengendali keduanya masih Saratoga Investama Sedaya, yang mana itu terafiliasi dengan Pak Edwin Suryajaya dan Pak Sandiaga Uno. Oke. Kemudian kita lihat dia IPO sejak 2013, Presiden Direkturnya Hadi Winarto Kristanto, Presiden Komisarisnya Johannes Suryatjaja. Lalu kita lihat secara dividen, dia akan membagikan dividen Rp40 per lembar, cumdet 4 Juni, cairnya 23 Juni 2006. Jadi kalau dia 40 dividennya per lembar, harga sahamnya 498, berarti dividen yieldnya berapa? 40 kali 100 bagi 498, 8%. Nah, sebetulnya nggak masuk kriteria saya sih, tadi kan saya bilang 9% minimal. Tapi NRCA ini perusahaan yang menurut saya bagus juga, dan karena dia punya peluang juga secara capital gain, karena dia sudah sempat menyentuh harga tertinggi di 2000 gitu. Jadi kalau dia balik ke 1000 aja, setengah dari harga tertingginya, itu kalian sudah punya peluang untung 100% dari capital gain aja kan, ditambah dividennya lagi gitu. Kemudian secara valuasi, harga sahamnya 498. Kita mau hitung PE ratio-nya ya. Kita bagikan dengan EPS-nya. EPS-nya 73,31. 70 aja deh ya. Nah, dapatlah PE ratio-nya 7,11. 7,11. Nah, dari sisi PE ratio, kita tahu kalau kita beli NRCA dapat di 498, kita dapat di harga bawah. Kemudian secara book value atau harga wajarnya, kita hitung balance sheet, kita lihat berapa ekuitasnya 1,4 T. Kemudian kita lihat jumlah lembar saham beredar,
2,50 M. Kita bagikan aja 1,4 T bagi 2,50 M. Dapatlah hasil 560. Nah, jadi kalau kita beli NRCA dapat di bawah harga 560 atau katakanlah dapat di bawah harga 500, itu kita masih dibeli NRCA di bawah harga wajarnya dengan saham yang bagus, rutin membagikan dividen, kemudian ownernya bagus, ya kan? Lalu dia punya peluang juga bisa naik lagi harganya kalau isu itu beredar lagi terkait NRCA mau diakuisisi sama si Barito Group atau yang punya BCA ya. Isunya gitu dulu. Oke kawan-kawan, saya rasa video ini cukup. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang suka dengan channel Investor Logis. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan untuk kawan-kawan yang ingin bergabung di video khusus pelanggan, kalian tinggal lakukan cara yang tadi saya jelaskan di awal. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.